Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, seperti biasa ya, sebelum belajar kita berdoa terlebih dahulu. Hari ini yang piket siapa? Ilham. Oke, silahkan Ilham. Bisa dipimpin berdoa dulu ya. Oke, selamat siang semuanya. Gimana kabarnya hari ini? Masya Allah, sehat dan semangat. Oke, kalau kayak gitu berarti hari ini hadir semua ya? Coba Ibu cek dulu. Kesatria, Ilham, ada. Mardab, oke berarti hadir semua ya. Nah, oke, udah siap untuk belajar. Nah, hari ini kita akan belajar tentang apa kira-kira? Sebelum Ibu lanjut, kalian masih ingat gak sebelumnya kita belajar tentang apa? Betul, tentang GLB, gerak lurus beraturan. Nah, kalau hari ini kita belajar tentang apa? Kita belajar tentang GLBB. Nah, untuk tujuan pembelajaran hari ini, ada yang bisa bacakan? Oke, silakan Satria. Oke, terima kasih banyak. Ya, jadi hari ini kita akan belajar tentang GLBB ya. Adapun untuk cakupan materinya, yang pertama kita akan belajar tentang karakteristiknya, kemudian persamaannya, maupun grafiknya. Nah, untuk pembelajaran hari ini, yang pertama kita akan melakukan demonstrasi, yang kedua kita akan melakukan praktikum secara virtual, dan kita akan berdiskusi secara berkelompok. Oke, kita mulai dengan demonstrasi ya. Oke, Ibu minta tolong 3 orang dari kalian, ada yang berani maju ke depan? Siapa? Kesatria, Rizky dan Rifki. Oke, silahkan maju ke depan. Oke, kita beri aplaus dulu untuk keberaniannya ya. Nah, jadi Rizky, Rifki, dan Kesatria akan melakukan demonstrasi. Nah, demonstrasi apa? Jadi mereka bertiga akan melakukan atau mendemonstrasikan lomba balap, bukan balap karung ya, tapi lomba balap, bukan balap lari juga. Bukan, lomba balap jalan ya. Jadi Rizky, Rifki, dan Satria akan melakukan lomba balap jalan. Tapi mereka bertiga cara jalannya itu dibedakan. Nah, misalnya titik A-nya di sini, titik B-nya di sini. Nah, untuk Kesatria itu cara jalannya adalah dia harus jalan dari titik A ke titik B dengan kecepatan yang konstan, dengan kecepatan yang tetap. Nah, kalau Rizky itu harus berjalan dengan pertama dia berjalan dengan lambat, kemudian lama-lama dia dipercepat. Itu untuk Rizky. Nah, kalau Rifki itu kebalikannya. Jadi dia harus jalan pertama dipercepat, kemudian baru dia lambat gitu. Bisa dipahami ya? Nah, anak-anak yang lain silahkan amati Rizky, Rifki, dan Kesatria. Oke? Dan jangan lupa beberapa dari kalian bisa ambil stopwatch untuk mengukur waktu yang dibutuhkan mereka bertiga dari titik A ke titik B. Oke. Rizky, Rifki, dan Satria sudah siap ya? Oke, sekarang kita mulai. 1, 2, 3. Oke, sudah diamati? Oke, silahkan Rizky, Rifki, dan Satria boleh duduk kembali. Oke, sekarang Ibu ingin mengajukan beberapa pertanyaan. Oke, pertanyaan yang pertama. Setelah kalian amati Rizky, Rifki, dan Kesatria, yang pertama, apakah gerak mereka bertiga itu sama? Memiliki persamaan atau perbedaan? Memiliki persamaan nggak? Oke, memiliki. Memiliki perbedaan? Ya, memiliki juga. Oke, yang pertama persamaannya. Menurut kalian persamaannya apa? Gerak antara Rizky, Rifki, dan Kesatria. Apa? Bergerak dari titik A ke titik B. Benar. Ada lagi? Betul. Bentuk lintasannya sama-sama garis lurus. Kalau perbedaannya apa? Perbedaannya? Ada yang bisa jawab? Cara geraknya. Oke, berarti kalau Kesatria tadi cara geraknya dia berjalan dengan kecepatan konstan. Sama tiap detiknya. Tapi kalau Rizky dipercepat dulu kemudian diperlambat. Kalau Rifki kebalikannya. Nah, kalau yang Kesatria itu kalian sudah pelajari di pekan kemarin, yaitu gerak lurus beraturan atau GLB. Nah, fokus kita ke Rizky dan Rifki. Jadi Rizky dan Rifki itu ketika jalan dari titik A ke titik B,
kecepatannya sama atau beda? Berbeda. Nah, karena ada perubahan kecepatan, maka itu dinamakan dengan GLBB. Jadi kecepatannya tiap detik berubah gitu. Misalnya, ibu berjalan, awalnya kecepatan ibu adalah 2 meter per second. Kemudian ibu mempercepat jalan ibu sehingga menjadi 4 meter per second. Nah, menurut kalian, detik ketiga ibu kecepatannya berapa? Betul, 6 meter per second. Nah, jadi itu adalah contoh dari GLBB, gerak lurus berubah beraturan. Kecepatannya berubah, tapi perubahannya adalah konstan. Bisa dipahami ya? Oke. Nah, kalian bisa menyebutkan contoh GLBB yang lain? Ada yang tahu contoh yang lain dari GLBB? Apa? Ya, ketika kalian naik kendaraan, kemudian di depan kalian ada polisi tidur, kira-kira gimana reaksi kalian? Kalian akan memperlambat kendaraan kalian, ya enggak? Nah, itu juga contoh dari GLBB. Ada yang bisa menyebutkan contoh lain? Apa? Nah, menginjek rem. Nah, itu juga merupakan contoh dari GLBB. Ada perubahan kecepatan. Jadi bisa dipercepat, bisa diperlambat. Ada lagi? Nah, betul. Jadi ketika kalian naik kendaraan, kemudian menemui jalan yang turunan seperti itu juga merupakan contoh dari GLBB. Tapi GLBB-nya dipercepat gitu ya. Nah, kemudian contoh lainnya bisa kalian lihat. Ada orang yang naik kendaraan terus di depannya ada sapi. Nah, harusnya secara otomatis kita akan mengerem ya. Nah, itu juga merupakan contoh dari GLBB. Nah, contoh lainnya adalah air hujan. Nah, ternyata hujan itu juga merupakan contoh dari GLBB. Jadi semakin dekat air hujan itu ke tanah, dia kecepatannya semakin bertambah. Karena adanya apa? Betul, adanya gaya tarik bumi atau percepatan gravitasi. Nah, contoh lainnya juga ada buah yang jatuh dari pohonnya. Gitu. Bisa dipahami ya? Nah, kemudian ada ayat Al-Quran yang berkaitan dengan GLBB. Di sini ibu ambil Quran surat Al-Mu'minun ayat 18. Di sini ada yang bisa bacakan ayatnya? Oke, silakan. Oke, terima kasih banyak. Ya, benar ya. Jadi Allah itu berfirman dalam Quran surat Al-Mu'minun ayat 18. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa anzalna minas sama'i ma'an biqadarin fa askannahu fil ard. Wa inna 'ala dhahabin bihi laqadirun. Artinya apa? Dan kami turunkan air dari langit dengan suatu ukuran. Lalu kami jadikan air itu menetap di bumi dan sungguh kami berkuasa untuk melenyapkannya. Nah, apa Bu kaitannya dengan GLBB? Nah, kita lihat kalimat pertama. Kami turunkan air dari langit. Ini berarti berbicara tentang hujan. Kemudian Allah itu menurunkan hujan dengan suatu ukuran. Jadi Allah itu sudah mengatur ukuran seberapa banyak hujan itu akan turun gitu ya. Nah, apa kaitannya dengan GLBB? Nah, ketika hujan itu turun, dia memiliki kecepatan ya, memiliki kecepatan dan dia ada pengaruh dari gaya gravitasi. Nah, ketika dia semakin dekat dengan tanah, seperti yang sudah ibu katakan tadi, kecepatannya akan semakin bertambah dan itu akan menyebabkan volume air laut itu naik gitu ya. Dan Allah sudah mengatur ukurannya gitu, mau seberapa gitu, tidak kurang dan tidak lebih. Lah Bu, terus kenapa kalau misalnya ada kasus banjir, apakah itu artinya Allah tidak menurunkan hujan sesuai dengan ukurannya? Bukan ya, itu adalah kesalahan dari manusianya sendiri. Tapi Allah sudah mengatur ukuran air hujan yang turun itu dengan tepat, seperti itu. Bisa dipahami ya terkait ayat ini? Nah, ibu tidak akan menjelaskan lebih lanjut. Ibu tidak akan menjelaskan panjang lebar. Kalian silakan bisa mengeksplor sendiri. Nah, jadi selanjutnya setelah tadi teman kalian melakukan demonstrasi, selanjutnya untuk bisa menguatkan materi ini, ibu akan membagi kalian menjadi beberapa kelompok ya. Jadi satu kelompok itu terdiri dari 3 orang. Nah, terus dalam kelompok itu ngapain? Dalam kelompok itu kalian yang pertama melakukan praktikum secara virtual. Nanti menggunakan PET simulation ya. Nah, kemudian yang kedua, kalian berdiskusi untuk mengerjakan LKPD-nya. Seperti itu, bisa dipahami ya? Nah, jadi dalam satu kelompok itu kalian harus kerja semua. Dan kalian harus bagi tugas. Misalnya, kalian yang sukanya gerak, berarti nanti bagian yang melakukan praktikum. Atau kalian yang sukanya mencatat, kalian bisa menjadi bagian yang memasukkan ke tabel data.
Dan adapun kalian yang sukanya ngomong itu bisa saat presentasi gitu. Jadi kalian bagi tugas, siapa yang praktikum, siapa yang menuliskan tabel data, dan siapa yang melakukan presentasi. Nah, untuk LKPD-nya silakan buka di Google Classroom kita ya. Oke, sudah selesai semua? Oke, selanjutnya kalau sudah selesai, silahkan masing-masing kelompok maju ke depan untuk mempresentasikan hasil diskusinya. Siapa yang mau maju pertama? Oke, silahkan. Oke, tepuk tangan untuk kelompok 2. Ya, oke, udah maju semua ya. Oke, Ibu lihat apa yang kalian presentasikan itu sudah cukup baik dan sudah benar. Jadi Ibu tidak akan mengkonfirmasi lebih lanjut gitu ya. Kita akan lanjutkan dengan, nah agar kalian lebih semangat lagi, kita akan main tebak gambar. Sudah tahu cara mainnya? Oke, kita mulai dari gambar yang pertama ya. Kira-kira ini gambar apa? Ada yang tahu? Semar. Semar sama apa? Sama tang, tapi T-nya dihapus jadinya semar? Semarang. Oke, lanjut ya. Kalau ini apa? Ada yang tahu? Salatiga. Kalau ini apa? Sukabumi. Kalau ini apa? Balikpapan ya. Oke, dicukupkan ya untuk tebak gambarnya. Oke, selanjutnya untuk mengecek pemahaman kalian, Ibu sudah siapkan LKPD yang kedua yang isinya soal-soal tentang GLBB. Dan untuk pengerjaannya itu secara individu. Bisa dipahami ya? Oke, silahkan bisa dikerjakan. Oke, sudah selesai semua. Oke, silahkan bisa dikumpulkan ya untuk LKPD-nya. Oke, agar kalian lebih kuat lagi mengenai materi GLBB, Ibu pengen tiap anak sebutkan satu kata yang berkaitan dengan GLBB. Oke, dimulai dari sini. Apa? Percepatan, beraturan, kecepatan, hujan. Oke, tepuk tangan untuk kita semua. Oke, berarti kalian sudah paham ya terkait materinya ya. Nah, alhamdulillah kalau kalian sudah paham. Nah, sekarang kita masuk ke duniawi. Maksudnya apa? Jadi kita akan mengambil hikmah dari apa yang kita pelajari hari ini. Yang pertama untuk dunia kita dulu. Nah, kira-kira apa manfaatnya mempelajari materi ini? Ada manfaatnya nggak? Ada ya. Nah, manfaat dalam kehidupan kita bisa menerapkan konsep GLBB dalam olahraga lari, ya nggak? Jadi ketika kalian lari, nggak mungkin kan kecepatan kalian itu konstan. Pasti di saat tertentu kecepatan kalian itu tinggi dan di saat tertentu kecepatan kalian rendah gitu. Dan ini bisa kalian terapkan di olahraga lari ini gitu. Nah, untuk itu Ibu akan memberikan misi kepada kalian untuk melakukan olahraga dalam 1 pekan ke depan. Nah, untuk lembar mutabaahnya sudah Ibu share di Google Classroom. Nanti silakan bisa dilihat ya. Nah, kemudian manfaat untuk akhiratnya apa, Bu? Nah, tadi kita sudah belajar tentang GLBB ya, di mana GLBB itu ada yang dipercepat, ada yang diperlambat. Nah, kita ambil satu konsep GLBB dipercepat. Nah, apa hubungannya dengan akhirat kita? Jadi, ketika kita memahami konsep GLBB dipercepat, ketika kecepatan kita tingkatkan, itu kan tujuannya agar kita lebih cepat untuk mencapai tujuan. Nah, sama dengan halnya ibadah. Semakin banyak ibadah yang kita lakukan, maka kita akan semakin dekat dengan tujuan kita. Dalam hal ini, kedekatan kita dengan Allah. Nah, oleh karena itu, Ibu juga akan memberikan misi kepada kalian untuk membaca Al-Quran selama 1 pekan ke depan, di mana setiap harinya kalian harus menambah jumlah halaman yang kalian baca gitu. Misalnya, di hari ke-1, kalian membaca 1 halaman. Nah, di hari kedua, kalian membaca 2 halaman. Di hari ketiga 3 halaman sampai seterusnya. Bu,
Kalau misalnya hanya 1 halaman di setiap harinya, itu gimana Bu? Kan sama aja kayak istiqomah, karena sama gitu ya, nggak turun gitu. Nah itu sebenarnya bagus ya, jadi ketika kalian bisa mempertahankan ibadah kalian, itu hal yang baik, dan itu menunjukkan kalau kalian itu istiqomah. Tetapi ketika kalian menambah jumlah ibadah kalian, itu akan memotivasi kalian untuk menjadi lebih baik, untuk terus-menerus menjadi lebih baik dari yang sebelumnya gitu. Jadi rasanya akan berbeda. Ketika kalian menambah ibadah kalian, kalian akan merasa lebih dekat dengan Allah gitu. Nah untuk itu, Ibu juga sudah menyiapkan lembar mutabaahnya. Silakan nanti bisa dilihat di Google Classroom ya. Sampai sini bisa dipahami ya? Oke, karena waktunya sudah habis, sebelum Ibu tutup, silahkan isi lembar refleksi sebagai bahan evaluasi Ibu. Dan untuk lembar refleksinya sudah Ibu share di Google Classroom atau bisa mengetikkan yang ini. Kemudian untuk pertemuan selanjutnya, kita akan belajar tentang gerak vertikal. Nah, sebelum Ibu tutup, ada sebuah quotes tentang GLBB. Jadi layaknya GLBB, hidup ini penuh dengan percepatan dan perlambatan. Nah, meskipun begitu, setiap perubahan adalah langkah menuju tujuan. Terus maju dan jangan pernah berhenti berjalan. Mungkin cukup sekian pembelajaran hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.